Jemaah, beliau bercerita, saya datang Ustaz, saya ziarah ke kuburan Abuya. Setelah saya baca Fatihah, saya ngadu sama Abuya. Ada seorang muridmu yang sedang susah dan tidak ingin mendapatkan bantuan dari manapun kecuali kau mintakan pertolongan kepada Allah. Jemaah, tentu pilihan katanya sengaja saya buat agak dramatis, tidak seperti yang saya dengar, supaya kita tahu bahwa begitu istimewa Allah yarham Tuan Guru kita. Beliau bercerita, saya curhat Ustaz, saya baca Fatihah, saya doa sebentar, selebihnya saya ngomong sama Buya. Jemaah, berkali-kali, dan kata beliau, tidak ada yang saya minta saat bertawasul dengan saya punya guru kecuali dalam waktu cepat Allah wujudkan apa yang saya butuhkan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Maka itu Tuan Syekh Hadratul Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari pada poin yang keempat, bila engkau mempunyai seorang guru, maka diajarkan oleh Hadratul Syekh ayyanzura ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zimi. Kalau ente punya guru, supaya menunjukkan kau mencintainya, maka kata Hadratul Syekh, haruslah kau punya pandangan kepada gurumu dengan pandangan keagungan, pandangan keistimewaan. Jemaah, dia nggak boleh bergeser. Bila di waktu bersamaan ada acara yang kau harus datangi, dan di sisi lain ada undangan dari kau punya guru, maka kata Hadratul Syekh, kalau ente pengen punya berkah, ente jangan berpikir panjang, langsung melangkah mendatangi kau punya guru. Sallu ala Nabi. Ini yang terjadi jemaah. Ente bukannya nggak boleh ziarah kepada para wali, ada keistimewaan pada saat kau ziarah ke tempat para wali, tapi keliru bila di waktu bersamaan kau salah memilih dan meninggalkan majlis kau punya guru. Kau mendapatkan ilmu dari mereka yang mengajarkan dari kata per kata, seperti pengakuan dari Tuan Guru kita Kiai Haji Abdul Jawad. Saya di sini diajarkan cara membaca. Maka kata beliau, seharusnya dia melihat kepada gurunya, dialah guru yang terhebat di permukaan bumi ini. Dia nggak goyah. Kau boleh mencintai siapapun orang soleh, tanpa kau harus meninggalkan cintamu kepada kau punya guru. Kan kadang-kadang banyak orang terbalik, dengar di sini wali, di sono wali, padahal di waktu bersamaan gurunya dia kagak openin. Banyak nggak yang begini? Bukan cuman itu, bukan hanya tidak mencintai guru setelah ketiadaannya, bahkan tidak menghormati anak keturunannya, dan yang lebih berbahaya lagi, mendatangkan petaka kesusahan kepada anak gurunya. Ente saksiin, kalau kagak bertobat, menyakiti sesuatu yang terkait dengan gurunya tanpa hak, kau akan lihat mereka dipermalukan urusan di dunia. Kata Hadratul Syekh, ente kudu memandang guru ente bi'ainil ijlal wa ta'zim, dan harus wa ya'taqid fihi darajatal kamal, dan ente harus berkeyakinan bahwa pada diri guru ente ada kesempurnaan derajat. Diadu, Ustadz, yang ini bisa terbang, kita lihat sama mata kita sendiri. Ente boleh kagum selagi tidak menyalahi syariat, tetapi bila head to head dihadapkan dengan gurumu, jangan kau palingkan wajahmu dari pandanganmu kepada gurumu, karena beliau yang mengajak kita untuk mengenal yang Maha Rahman. Bagian akhir, saya ingin membuka sekelumit tentang apa yang diinginkan Abuya
ketika itu terjadi pada murid-muridnya dengan pembelajaran yang beliau berikan. Dengan dalil-dalil, dengan bukti. Guru kita Kiai Muhajir seringkali berbincang dengan saya, dan satu waktu beliau bercerita sama saya tentang kegiatan setelah Idul Fitri, sholat Id. Beliau bercerita bahwa setelah sholat Id dibacakanlah tahlil. Di beberapa masjid yang masih mempertahankan apa yang diajarkan oleh guru-guru terdahulu, itu habis sholat Id emang bacain tahlil, kumpul. Tetapi yang unik di sini adalah ketika beliau bercerita habis tahlil kita baca maulid ya Ustaz. Allahu Akbar. Dalam berbagai hal Abuya berikhtiar menanamkan kecintaan di dalam hati para murid-muridnya untuk cinta kepada baginda Rasulullah. Kan sampai sekarang kalau bulan Maulid di sini bacanya Syaroful Anam ya, masih ya. Itu kan bacaan Maulid yang kalau kurang kuat duduk pinggang berasa pegel, betul ya. Sekarang membaca dipotong-potong. Jamaah sekalian berbahagia, di sini dipertahankan, dan Buya mempunyai maksud. Buya menginginkan para santrinya, para muridnya mendapatkan sebuah tiket seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau ente penasaran, buka dah kitab tafsirnya, bahwa ada jaminan Allah di dalam Al-Quran buat santri-santri Az-Ziyadah, santri-santrinya Abuya, dijamin di dalam Al-Quran. Ente mah kagak bakal kepuyengan urusan akhirat. Abuya telah memikirkan itu kepada murid-muridnya, kendati pun murid-muridnya nggak sampai ke sono untuk menerjemahkan apa yang Buya ajarkan. Ternyata dalam Al-Quran Buya sedang mendesain, membuat sebuah skenario indah buat semua santrinya yang bertemu ataupun tidak bertemu. Maka engkau masuk ke dalam sebuah jaminan di dalam Al-Quran. Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Nabi. Itu yang ingin diajarkan oleh Abuya.